Mereka satu keluarga terkena karma. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas general reading mereka satu keluarga terkena karma. Nah, seperti apa situasi yang muncul? Kita akan menggunakan satu kartu tarot yang ada di depan teman-teman sekalian. Nah, seperti apa situasi yang terjadi? Langsung saja kita buka satu kartu. Di sini ada kartu yang menggambarkan Nine of Pentacles. Ini memang juga dalam satu situasi saat ini ya, secara astrologi bisa kita sampaikan kepada teman-teman semua pada situasi yang mereka rasakan saat ini. Memang kemarin kita sempat bahas ya, ada satu keluarga yang memang secara terang-terangan tidak suka dengan keluarga kamu ya, karena memang dilandasi dengan penyakit hati dan juga rasa iri terhadap pencapaian kamu. Tapi saat ini kamu juga dan keluarga kamu secara personal sudah mulai bisa untuk memfilter ya. Artinya sudah mulai bisa memfilter itu gimana? Kamu sudah tidak lagi peduli dengan hal-hal yang tidak penting di dalam kehidupan kamu ataupun di dalam sisi keluarga kamu secara keseluruhan. Sehingga apa? Kamu sudah mulai cuek, sudah mulai bodoh amat gitu loh. Orang lain mau membicarakan kejelekan kamu, mau memfitnah kamu dan segala macam. Kamu di sini betul-betul sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi, tidak peduli dengan apa yang muncul. Karena apa? Karena memang posisinya kamu di sini lebih baik fokus dengan hal-hal yang penting, fokus dengan beberapa hal yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga saya rasa ini juga akan memberikan satu keadaan yang bagus dan juga akan memberikan satu keadaan yang positif yang akan terus muncul di dalam diri kamu secara menyeluruh. Dan saat ini mereka satu keluarga pelan-pelan juga sudah mulai merasakan adanya masalah. Pelan-pelan sudah mulai adanya beberapa problematika yang terjadi. Ada masalah finansial yang saat ini sedang mereka rasakan. Ya memang bisa dikatakan ini masih belum terlalu dalam ya, tapi saya rasa dalam posisi saat ini kamu pun juga bisa untuk melihat secara langsung ya. Ada beberapa keadaan yang dimana mereka sedang mengalami kesulitan untuk posisi finansialnya. Nah, ketika mereka dalam kondisi yang kesulitan secara finansial, tentu ini juga akan memberikan satu impact yang kurang baik yang akan terjadi pada diri mereka. Dan kemudian juga mereka ini saya rasa juga punya sisi keegoisan yang cukup tinggi. Mereka sekeluarga kenapa secara terang-terangan membenci kamu ya, karena memang juga mereka bisa dikatakan memiliki sisi keegoisan yang cukup tinggi. Nah, karena mereka ini juga memiliki sisi keegoisan yang cukup tinggi, maka juga bisa dikatakan mereka pun juga tidak menganggap orang lain itu dalam situasi yang baik gitu loh. Selalu memandang keburukan orang lain, tapi mereka nggak sadar keburukan mereka sendiri gitu loh. Jadi emang saya rasa dalam posisi saat ini, kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan manusia-manusia yang seperti ini. Karena apa? Mereka hanya fokus pada kesalahan orang lain dan tidak mau fokus kepada kesalahan mereka pribadi. Sehingga saya rasa dalam satu keluarga ini, memang ini adalah orang-orang yang betul-betul kamu harus paham. Mereka sekeluarga ini nggak suka dengan keadaan yang baik yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Tapi di sini secara personal saya juga wanti-wanti kepada diri kamu untuk tetap bekerja keras. Artinya kenapa kamu harus tetap bisa bekerja keras? Karena dalam posisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti. Kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Ada beberapa perkara yang terjadi, iya memang betul. Kamu juga merasakan ada beberapa perkara-perkara yang muncul. Tapi saya rasa di sini kamu pun juga secara personal diri kamu sendiri, kamu juga bisa untuk menyelesaikan itu dan kamu lebih baik ya fokus dengan kerja keras kamu gitu loh. Nggak usah terlalu mikir yang aneh-aneh, nggak usah terlalu mikir yang macam-macam. Mereka mau ngefitnah kamu, mau menjatuhkan kamu, ya sudahlah, biarkan saja. Sekarang yang terpenting adalah kau bisa untuk terus memberikan situasi yang baik dan juga terus memberikan situasi yang positif yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Dan terjadi dalam diri kamu saat ini, kamu juga tidak boleh terlalu kecewa dengan beberapa situasi yang terjadi pada diri kamu. Memang ya kamu juga secara personal merasakan ada beberapa masalah-masalah yang terjadi. Tapi ya dalam situasi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati juga dengan kesalahan-kesalahan yang bisa saja kamu lakukan. Nah, alangkah baiknya kamu di sini juga harus mampu untuk mengevaluasi
beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga dalam situasi yang muncul, kamu juga seharusnya bisa mampu untuk tetap menyikapi segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin. Sehingga dalam keadaan apapun, kamu juga harus bisa untuk lebih paham dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Dan ingat, kamu juga jangan terlalu ada kekhawatiran, jangan terlalu ada kecemasan yang terjadi secara berlebihan, karena yang terpenting saat ini kamu masih bisa untuk tetap menyikapi segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa emang pada keadaan saat ini ya seperti ini situasi yang terjadi pada diri kamu dan juga keluarga kamu. Dan bagaimana dengan keadaan mereka, satu keluarga yang tidak suka dengan keluarga kamu. Saat ini mereka sekeluarga sedang berupaya untuk keluar dari permasalahan. Mereka sedang berjibaku untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, karena memang bisa dikatakan mereka saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang terjadi. Ada kesulitan inilah, ada kesulitan itulah, dan juga ada beberapa kesulitan-kesulitan yang lainnya. Sehingga mereka pun juga dalam kondisi yang sedang bingung bagaimana caranya untuk menuntaskan dan juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga dalam posisi saat ini mereka pun juga dalam kondisi yang tidak paham dan mereka dalam kondisi yang tidak mengerti dengan situasi-situasi yang mereka saat ini sedang rasakan. Dan mereka pun juga ada masalah soal finansial gitu loh. Dan masalah finansial mereka ini bisa dikatakan itu akan terus terjadi. Sedangkan untuk diri kamu ada perbandingan, ada perbedaan yang cukup kontras. Mereka secara personal merasakan adanya masalah yang tertatih-tatih, merasakan ada beberapa perkara-perkara yang harus diselesaikan, tetapi untuk diri kamu dan juga keluarga kamu terus merasakan adanya kebahagiaan-kebahagiaan yang terjadi. Sehingga dalam situasi ini mereka juga dalam satu sisi sibuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, tapi juga di satu sisi mereka juga sempat gitu loh untuk melihat kebahagiaan yang ada diri kamu. Jadi emang saya rasa bagaimana nggak nyesek gitu loh, orang yang mereka benci, orang yang mereka jatuhkan, orang yang mereka pandang dengan sebelah mata, ternyata semakin hari semakin pulih, semakin hari semakin bangkit. Sehingga dalam posisi saat ini, kamu juga bisa untuk terus mengerti, bisa untuk terus memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Artinya dalam situasi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih paham juga dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi emang dalam keadaan saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang sempurna di dalam diri kamu. Sedangkan di sisi yang lain, kamu juga nggak perlu mikir mereka sekeluarga mau benci kamu. Yang penting kamu tetap fokus dengan kehidupan kamu. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangasuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.